Bayangin AI kalian itu adalah seorang koki yang jenius. Kalian beri dia bahan-bahan mentah, daging, bumbu sayur, dan lain-lain. Lalu kalian suruh dia masak di dapur. 10 menit kemudian keluarlah stik bintang 5 yang kenikmatannya belum pernah kalian rasakan sebelumnya. Kemudian kalian bertanya ke koki itu, gimana cara ia memasaknya? Seberapa panas apinya, seberapa takaran per bumbunya, dan bahan-bahan apa aja yang duluan dimasukkan. Dan si koki gak ngejawab sama sekali. Itulah yang disebut dengan black box AI. Istilah ini bukan merujuk pada satu aplikasi atau layanan AI seperti ChatGPT atau Gemini, melainkan sebuah sifat, mekanisme dari kecerdasan buatan modern yang menggerakkan dunia kita saat ini. Sistem ini sangat cerdas, tetapi penciptanya pun tidak sepenuhnya tahu apa yang terjadi di sana. Siapa? Developer? Programmernya? Who knows? Gak ada yang tahu. Karena itu di video ini gue bakal jelaskan ke kalian semua apa itu black box AI. Kita masuk ke segmen 1. Masa lalu yang transparan. Era white box AI. Oke teman-teman, sebelum AI masuk ke era black box, ada sebuah era di mana AI konvensional, yang mana dulu itu konsepnya mirip dengan flowchart dalam coding dasar ya. Logikanya terkesan kaku. Misal, kalau A terjadi, lakukan B. Kalau tidak, lakukan C. Ya basic aja sih kalau kalian anak RPL atau anak ya yang suka ngoprek-ngoprek coding gitu ya pasti paham lah. Mata tertutup lah ini. Nah, secara teknis, hal ini disebut dengan expert systems. Sebagai contohnya, bayangin AI medis di tahun 90-an. Dokter memasukkan ribuan aturan ke komputer. Misal, kalau pasien demam 38 derajat dan batuk, berikan dia obat X. Semua itu transparan teman-teman ya. Kode bahkan dapat dibuka untuk melihat keputusan yang diambil. Atau kayak gimana keputusan tersebut bisa terjadi. Nah, itulah yang disebut dengan white box AI atau kotak transparan. Ini seperti buku resep masakan, tertulis jelas garam 1 sendok, air 200 ml, dan kalau rasanya terlalu asin, kita tahu bagian mana yang salah. Tetapi dunia ini terlalu kompleks untuk sekedar flowchart yang sistemnya tuh if or then gitu. Oke, kita masuk ke segmen kedua. Era kegelapan. Apa itu black box AI? Setelah era AI transparan tadi, kemudian muncullah era deep learning. Black box AI adalah sebutan untuk mode neural network yang memiliki jutaan bahkan miliaran parameter. Ketika seseorang bertanya ke ChatGPT atau meminta Midjourney membuatkan gambar, yang terjadi bukan lagi baris kode if or then. Kalau gue coba jelaskan secara teknis sederhana ya teman-teman, ini ibaratnya kayak gini. Pertama, data input. Misalnya suara atau teks tadi dipecah menjadi angka-angka ke dalam bentuk vektor. Angka ini masuk ke ribuan lapis saraf digital. Di setiap lapisan ada operasi matematis bernama weight atau bobot dan juga bias. Data tersebut diolah, dikalikan, ditambahkan, dan disaring untuk menghasilkan output. Kenapa disebut dengan black box? Ya karena ketika kita melihat miliaran angka yang berubah-ubah secara bersamaan ini, otak manusia jelas gak bakal dapat lagi melacak logikanya. Kita tahu inputnya apa, dan hasilnya juga luar biasa, tetapi proses di antara lapisan saraf itu terlalu rumit untuk diterjemahkan kembali ke dalam bahasa manusia. Artinya, ya ini udah bener-bener bahasa mesin. Segmen 3. Perbandingan. Terdapat beberapa perbedaan jelas antara white box AI dan black box AI. 1. Iterasi. White box AI itu dibuat oleh manusia ya, handcrafted. Sedangkan kalau kalian tahu black box AI itu sifatnya belajar sendiri dari data. Makanya ia disebut self-learning atau learning machine kalau kalian sering dengar istilah itu sekarang kan. Kedua, fleksibilitas. White box AI itu akan crash kalau menemui skenario yang tidak ada di dalam flowchart. Nah, ini dia tuh ibarat kalau kalian pernah nonton Boku no Hero Academia ya. White box AI itu mirip dengan quirk yang dimiliki oleh Sir Night Eye. Dia nggak bisa ngebaca sesuatu yang di luar prediksi atau di luar kemungkinan. Padahal kemungkinan itu ya selalu ada gitu. Even cuma 1% atau di bawah 1%. Nah, sebaliknya, black box AI ini memiliki intuisi yang menebak berdasarkan pola kemiripan.
Inilah yang membuat kenapa sih mereka, si black box AI ini maksudnya ya, ini bisa memberikan jawaban yang lebih akurat. Sebenarnya bukan karena akurat, tapi karena saking banyaknya kemungkinan yang ia olah atau yang ia simulasikan. Ketiga, explainability atau keterjelasan, keterbukaan. Nggak kayak pejabat maksud saya. Oke, white box AI itu dapat menjelaskan why atau kenapa. Sedangkan black box AI ini nggak bisa. Dia hanya dapat memberikan hasil. Contoh, bayangkan nih kalian mengajari komputer mengenali wajah kucing. Kalau pakai cara lama, pakai white box itu tadi, pertama kalian harus tulis kode, cari 2 lingkaran mata, cari segitiga hidung, cari kumis. Hasilnya sering gagal kalau kucingnya miring sedikit atau nggak presisi. Iya kan, atau dari angle berbeda, udah nggak cocok. Nah, kalau kita pakai cara baru, black box AI ini tadi, berikan 1 juta foto kucing tanpa instruksi apapun, AI itu bisa menemukan pola sendiri yang bahkan manusia tidak sadar kalau pola itu ada. Karena kan manusia pada dasarnya nggak sebebas itu dalam mengolah suatu pola, teman-temannya. Jadi manusia tuh biasanya, ya bahkan kayak, kalau kalian tahu kayak sutradara film aja tuh bisa burn out gitu. Artinya dia butuh mencari imajinasi atau mencari inspirasi kan, sedangkan black box AI ini berbeda sekali. Oke, kita masuk ke segmen 4, dilema dan masa depan. Baiklah tuan-tuan dan nyonya-nyonya sekalian, kecerdasan dari AI modern ini yang sifatnya sudah black box sekarang itu datang dengan harga yang sangat mahal loh, dimana kita bisa kehilangan kendali dan transparansi. Inilah yang menjadi dilema terbesar para ilmuwan data saat ini, dan ini bukan cuma soal teknis aja loh, tapi melainkan soal etika. Resiko contohnya, bayangin ya skenario-nya kira-kira kayak gini. Sebuah black box AI digunakan oleh bank besar untuk menyetujui atau menolak pengajuan pinjaman KPR kalian senilai ratusan juta. Saat pengajuan kalian ditolak, kalian punya hak untuk bertanya ke bank, why gitu, kenapa? Di era white box, bank bisa menjawab, maaf pak, karena gaji bapak di bawah nominal X, atau karena catatan kredit bapak bermasalah. Alasannya jelas, bisa diaudit, bisa dikoreksi. Tapi di era black box, AI itu nggak bisa ngejawab, maaf pak, gaji anda kurang. Enggak. Karena mungkin AI-nya hanya akan bisa mendeteksi pola dari ribuan variabel yang kita sendiri sebagai manusia juga nggak paham. Mungkin karena lo tinggal di kode pos tertentu, atau lo terlalu sering beli kopi di cafe shop mahal misalnya. AI itu cuma bisa bilang, secara statistik, pola data anda beresiko. Titik. Inilah tantangan terbesar ilmuwan data kita saat ini, yaitu XAI atau Explainable AI. Tujuannya bukan lagi membuat AI pintar, tapi membuat AI bisa menjelaskan dirinya sendiri. Aku siapa? Aku kenapa? Aku Wumbo, kau Wumbo. Nah, jadi suatu yang sangat berbeda ya, XAI ini atau Explainable AI ini. Oke, bagaimana cara kita menerangi kotak hitam atau black box ini teman-teman, agar kita bisa tahu keputusannya benar atau salah tanpa merusak kecerdasan dan performa super cepat yang ia miliki? Itulah pertanyaan yang harganya tuh miliaran dolar loh saat ini di industri teknologi. Mereka berani bayar mahal kalau kalian bisa menjawab pertanyaan seperti itu, coy. Tulis di komentar siapa yang kira-kira mau nyoba daftar menyampaikan idenya, siapa tahu bisa diterima. Tapi tentunya nggak sesimpel menyampaikan ide doang ya teman-teman, kayak ngaco gitu, kayak pak bisa pak saya begini-begini ya, lu harus jelaskan bahkan secara teknis gitu. Oke, sekarang apakah kita harus takut pada sesuatu yang tidak dapat kita jelaskan sepenuhnya? Atau haruskah kita menerima bahwa untuk mencapai kecerdasan seperti manusia, mesin memang harus misterius seperti otak manusia itu sendiri? Jawab pertanyaannya di kolom komentar teman-teman. Kalau kalian harus milih pakai AI yang 100% akurat tapi nggak tahu cara kerjanya, atau pakai AI yang agak lambat, agak sering salah, agak nggak presisi, agak kaku, tapi kita bisa tahu setiap langkah-langkah logika yang mereka kerjakan. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalian tim mana sih? Tim black box AI atau white box AI? Ya itu doang sih. Oh ya, lampirkan alasannya juga ya, kenapa kalian memilih misalnya tim black box. Gue pilih black box. Gue pilih black box karena ini. Gue pilih white box karena ini. Oke, jangan lupa klik tautan di deskripsi bagi yang ingin belajar lebih dalam tentang arsitektur neural network di
PyTorch atau periksa riset terbaru tentang Explainable AI atau XAI tadi dari IBM. Sampai jumpa di masa depan. Like and subscribe, share, hype, thank you.